Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Chandra Reza Permana dengan NIM G00239 dari kelompok A6. Di sini aku bakalan menjelaskan mengenai anatomi kardiorespirasi. Di sini yang dijelasin oleh aku adalah mengenai faring, kemudian bagaimana mekanisme penutupan dan pembukaan katup jantung, struktur internal eksternal jantung, diafragma hingga mediastinum. Nah, kita mulai dari yang pertama yaitu faring. Faring merupakan saluran muskulomembranosa dengan panjang 12 hingga 14 cm yang menghubungkan cavitas nasi dan kavitas oris menuju ke laring dan esofagus. Faring ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Nasofaring terletak di posterior nasus dan superior dari palatumol setinggi VC 1-2. Sedangkan untuk orofaring dia terletak di posterior cavum oris, dia setinggi VC 2-3. Dan yang terakhir yaitu laryngofaring, dia terletak di posterior laring setinggi VC 3-VC 5. Nah, kita mulai buat bahasnya secara satu persatu. Yang pertama adalah nasofaring. Seperti yang udah aku bilang tadi, dia terletak di VC 1-VC 3. Dia berfungsi sebagai respirasi. Nah, di situ ada yang bernama conae, terus ada optae, dan ada tonsilla pharyngea atau adenoid, ada torus tubarius, ada torus levatorius, dan juga ada recessus pharyngeus. Nah, yang kedua yaitu orofaring. Orofaring ini terletak di VC 2-VC 3 kan, dan dia berfungsi sebagai proses pencernaan. Orofaring ini tuh terletak di bagian belakang cavum oris dan dipisahkan oleh isthmus faucium. Nah, di situ terletak isthmus faucium. Terus setelah itu ada yang namanya arcus palatoglossus yang merupakan pelipatan dari mukosa yang terletak di anterior fossa tonsillaris, dan dia membentang dari palatomole hingga tepi lingua. Dan dia tuh terbentuk karena adanya desakan dari musculus palatoglossus. Terus yang kedua ada arcus palatopharyngeus. Nah, arcus palatopharyngeus ini juga desakan oleh musculus palatopharyngeus. Bedanya kan tadi desakan oleh musculus palatoglossus, kalau ini desakan oleh musculus palatopharyngeus, dan dia itu merupakan pelipatan mukosa tapi di posteriornya fossa tonsillaris. Kalau tadi kan di anterior fossa tonsillaris. Dan dia membentang dari palatomole hingga dinding lateral dari faring gitu. Nah, terus selain itu ada fossa tonsillaris. Fossa tonsillaris ini merupakan cekungan di antara arcus palatoglossus dan arcus palatopharyngeus. Nah, fossa tonsillaris ini ditempati oleh tonsilla palatina. Nah, yang terakhir itu tonsilla palatina tadi. Dan di situ juga ada vallecula epiglottica yang merupakan tempat tertampungnya benda-benda tumpul yang tertelan. Next, yang bagian ketiga yaitu laryngofaring. Laryngofaring ini skeletopisnya terletak di VC 3-VC 5. Di situ ada yang namanya fossa piriformis, terletak di kanan dan juga kiri dari laryngofaring. Nah, dia berfungsi untuk menampung benda tajam yang tertelan. Berarti kalau tadi kan ada buat yang benda tertumpul itu vallecula epiglottica, tapi kalau benda yang tajam itu namanya, kalau yang epiglottica itu namanya fossa piriformis. Dia menampung benda tajam yang tertelan. Sedangkan kalau benda tumpul akan tertampung di vallecula epiglottica pada orofaring tadi. Nah, selain itu ada juga struktur yang namanya adytus laryngis yang merupakan pintu masuk menuju ke laring. Dia terletak di dinding anterior laryngofaring. Ya, itu adalah materi mengenai faring. Nah, selanjutnya aku bakalan jelasin mengenai struktur eksterna jantung, yaitu skeleton cordis. Di sini ada 3 struktur, yaitu annulus fibrosus, trigonum fibrosum, dan ada septum membranaceum. Yang pertama ada annulus fibrosus. Annulus fibrosus ini merupakan 4 cincin fibrosa yang mengelilingi 2 ostium anterioventricular, orificium aortae dan orificium truncus pulmonalis. Nah, di sini kan ada 4 cincin fibros, jadi ada 4 annulus gitu loh. Nah, yang pertama namanya annulus
ventricularis dexter. Dia terletak di sekitar valva tricuspidalis. Terus ada yang namanya annulus atrioventricularis sinister yang terletak di sekitar valva mitralis. Setelah itu ada annulus valva aorta atau disebut juga cincin aorta. Namanya juga annulus valva aorta. Nah, dia terletak di sekitar valva aorta. Sedangkan yang terakhir yaitu annulus valva truncipulmonalis seperti namanya, yaitu cincin pulmoner. Dia terletak di sekitar valva pulmonalis. Setelah annulus fibrosus tadi, kita akan membahas trigonum fibrosum. Trigonum fibrosum ini merupakan daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara annulus, yang dimana di sini ada dua trigonum. Yang pertama trigonum fibrosum dextrum dan trigonum fibrosum sinistrum. Trigonum fibrosum dextrum itu merupakan trigonum yang terletak di annulus fibros valva aorta dengan annulus anterioventriculis dextra. Sedangkan kalau trigonum fibrosum sinistrum, dia terletak di antara annulus fibrosum valva aorta dengan annulus anterioventricularis sinistra. Jadi paham ya, trigonum fibrosum dextrum sama sinistrum itu bedanya apa. Nah, lanjut aja. Yang selanjutnya kita bakalan bahas mengenai struktur internal jantung. Struktur internal jantung terbagi menjadi 4, yaitu atrium dexter, atrium sinister, ventricle dexter, ventricle sinister. Nah, ini ada gambarannya gimana dexter dan sinister. Nah, yang pertama atrium dexter. Atrium dexter ini ada bagian halus dan ada bagian kasar. Bagian halusnya namanya sinus venarum cavarum. Sedangkan bagian kasarnya yaitu musculus pectinati dan auricula dextra. Nah, bagian halus dan kasar ini itu dipisahkan oleh crista terminalis yang berada di dalam dan sulcus terminalis yang ada di luar. Nah, di sini ada fossa ovalis dan limbus fossa ovalis yang merupakan obliterasi dari foramen oval yang berada di septum interatrial. Nah, di sini ada 3 ostium. Ada ostium ave dextra, ostium sinus coronarius sama ostium vena cava inferior. Ostium ave dextra itu menghubungkan dengan ventriculus si dexter. Sedangkan ostium sinus coronarius itu valvula de Bessi. Sedangkan ostium vena cava inferior adalah valvula Eustachii. Lanjut ke ventricle dexter. Ventricle dexter ini adalah ruangan yang terdiri dari satu ruangan kasar aja. Dia tersusun oleh trabeculae carnae. Dan di sini ada 3 jenis trabecula carnae. Yang pertama musculus papillaris. Dia terikat pada chordae tendinae. Terus ada trabecula septomarginalis, dan dimana di situ terdapat bundle of His. Terus yang terakhir ada rigi biasa yang menonjol di bagian dalam. Nah, di situ juga ada ostium truncipulmonalis di ventricle dexter ini yang menghubungkan dengan truncus pulmonalis. Lanjut ke atrium sinister. Atrium sinister ini terdiri dari sinus venarum cavarum dan auricula sinistra. Ostium ave sinistrum ada juga di sini, dan ada fossa ovalis dan juga valvula foraminis oval. Ostium ave sinistrum itu menghubungkan dengan ventriculus sinistrum. Nah, atrium sinister ini itu dimuarai oleh 2 buah vena pulmonalis dextra, 1 buah vena pulmonalis sinistra superior, dan 1 buah vena pulmonalis sinistra inferior. Terus ada ventricle sinister. Ventricle sinister ini membentuk apex cordis, dan di situ ada myocard yang lebih tebal dibandingkan dengan yang lain. Terus di situ ada vestibulum aorta, ada ostium aorta yang menghubungkan dengan aorta, dan ada musculus papillaris juga yang terikat pada chordae tendinae. Nah, itu tadi adalah struktur internal dan struktur eksternal dari jantung. Dimulai dari eksternal langsung dilanjutkan sama struktur internal. Sekarang aku mau bahas mekanisme pembukaan dan penutupan katup jantung. Yang pertama ada 2 mekanisme. Ada yang pertama mekanisme katup atrioventricularis. Nah, di sini ventricle akan mengalami relaksasi atau tekanan di dalam ventricle akan merendah sehingga nanti cuspis tergantung lemas. Nah, setelah itu kedua valva anterioventricularis itu akan terbuka sehingga darah masuk ke ventricle. Setelah itu darah di ventricle
penuh, dan jika sudah penuh, katup akan terdorong oleh aliran darah dan tertutup. Setelah itu chorda tendinae dan musculus papillaris akan menegang. Nah, sementara yang mekanisme kedua yaitu mekanisme valva pulmonal. Di situ selama sistol, tekanan aliran darah itu akan mendorong katup ke atas sehingga tuh darah mengalir ke arteri pulmonalis. Kadang-kadang juga darah itu akan mengisi sinus pulmonal, dan ketika katup telah terisi penuh, titik puncaknya itu akan turun ke bawah sehingga menutup katup pulmonal sendiri. Nah, terus ada mekanisme lain juga ternyata yang namanya mekanisme aortika valva atau valva aorta. Nah, di sini katup aorta itu akan punya struktur yang unik, yaitu bukaan arteri koroner di dalam sinus aorta, yaitu arteri koroner yang merupakan arteri yang memvaskularisasi jantung itu sendiri, dan dia ada di dalam sinus aorta. Nah, di situ juga diingat bahwa pengisian sinus itu cuma terjadi pada akhir sistol atau kontraksi ventrikel, sehingga aliran darah melalui pembukaan arteri koroner itu cuma terjadi di fase diastol aja, atau ventrikel mengalami relaksasi dan atrium kontraksi. Nah, itu tadi mekanisme dari pembukaan dan penutupan katup jantung. Selanjutnya aku bakalan jelasin mengenai diafragma. Diafragma ini merupakan pembatas dari cavitas thoracis dengan cavitas abdominis, dan di itu ada dua bagian, yaitu pars muscularis yang lebih perifer dan centrum tendineum yang lebih sentral. Di pars muscularis ini ada pars sternalis, costalis, dan lumbalis. Nah, di sini tuh ada pars costalis yang kanan dan juga kiri, terus ada pars sternalis kan, terus ada juga pars lumbalis di pars muscularis. Jadi pars muscularis itu yang merah-merah itu, kalau yang putih itu adalah centrum tendineum. Nah, lanjut, selanjutnya ada mediastinum. Nah, mediastinum ini merupakan ruang dari cavitas thoracis di antara kedua cavitas pleura, dan sebuah bidang transversus membentang dari angulus sternalis atau pertemuan antara manubrium dengan corpus sterni sampai ke discus interventralis antara VTH 4 sampai VTH 5. Membagi mediastinum menjadi mediastinum superius dan mediastinum inferius. Nah, mediastinum inferius itu terdiri dari anterius, medius, dan posterius. Nah, itu tadi penjelasan materi mengenai sistem kardiorespirasi, anatomi kardiorespirasi. Semoga teman-teman bisa paham dari penjelasan aku tadi ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.